Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham BRI ya. Saham BRI ini setelah turun cukup dalam ya dan lama, akhirnya mulai rebound teman-teman ya. Dan reboundnya cukup lumayan lah ini ya. Nah, nanti kita lihat apakah saham BRI ini sudah bisa kita koleksi untuk masuk, khususnya bagi teman-teman yang belum punya ya. Tapi kalau yang sudah punya ya bisa untuk nambah muatan lagi ya untuk saham BRI. Jadi kalau kita lihat saham BRI ini memang sempat turun di bawah harga 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi kita cek dulu di harga 4.670 ya. Jadi ini sedangkan sudah naik 170 poin ya. 170 poin. Dan ini berpotensi ya saham BRI ini teman-teman. Saat dia koreksi dalam itu justru kita mulai masuk teman-teman. Cuman memang kita tidak bisa memprediksi kapan dia benar-benar mantul ya. Kadang cuman mantul sesaat terus kemudian turun lagi. Beberapa indikasi yang perlu kita perhatikan adalah dia turun sudah seberapa dalam. Kemudian fundamentalnya bagaimana Pak? Kalau fundamentalnya bagus ya kita tenang-tenang saja. Walaupun dia turun ya suatu saat pasti naik ya. Kalau kita lihat ini ya, laporan triwulan satunya malah tumbuh ya. Dari 102 ke 105. Jadi total IPS-nya juga naik. Labanya juga naik. Sehingga potensi dividennya untuk bulan Maret 2025 ya. Ini juga lebih besar ya. Oh, 2 kali ya dividennya, bulan Januari dan bulan Maret. Ya memang kalau kita lihat dividennya masih cukup lama ya dividennya. Net profitnya 15 triliun, ini sangat besar. Cash flow-nya 49 triliun. Dividen yield-nya cukup besar ini, 6,5%. 84, coba kita lihat 84 tambah 235. 319 dibagi harga yang sekarang 48,40. Ya 6,5% ya kalau dibagi harga yang sekarang. Nah ini potensi dividen untuk tahun berikutnya kan lebih besar ya. Jadi kalau kita masuk di BRI di harga sekarang ini sudah lumayan worth it ya teman-teman. Paling tidak kita sudah menabung sekitar 5% lebih ya. Oh 6,5% ya. Nah kalau dengan IPS yang tambah besar maka dividennya mungkin perkiraan sekitar berapa ini? 419 kali 80% ya. 80%. 335. 335 dibagi 48,40. Hampir 7% ya, 6,9%. Nah ini ya teman-teman, dari para investor besar ini kemungkinan udah banyak yang masuk di BRI ini. Kita cek ya, PBV-nya 2,5 per 11, turnover-nya 1,8 triliun. Sangat liquid ya. Ini di 4930 juga besar, 4840. Coba kita lihat teknikalnya.
Ini bagus nih Bollingernya. Bisa tembus ke 5.000 itu kalau bagus. Kalau tembus 5.000 ini targetnya bisa sampai 5.300-an ya, 5.200 sampai 5.300. Tapi kalau mantul lagi, kalau balik lagi mungkin ya sekitar 4.500-an sampai 4.600. MACD-nya, bagus MACD-nya. MACD bagus nih teman-teman. Stokastik. Stokastiknya udah mulai ini ya, mulai di pucuk ya. Tapi masih ada potensi untuk naik lagi. Mungkin kalau mau masuk tunggu koreksi lagi, koreksi ya teman-teman. Kemungkinan hari ini atau besok, besok libur ya, hari ini. Mungkin hari ini koreksi ya ini. Walaupun ini rekomendasinya buy ya, tembus MA10. Ini kalau koreksi mungkin masih di sekitar 4770 atau 4750 ya teman-teman. Di bawah itu. Masih downtrend ini di bawah 5.600. Ada stokastik buy. MACD sell nih, walaupun sell dia udah ada tanda-tanda positif ya. Foreign juga. Foreign masih jualan. Jadi masih berpotensi untuk turun ya. Ini sudah naik berapa hari ini? Ini udah 3 hari berturut-turut naik. Nah, ini kemungkinan koreksi ya, ada nih. Jadi kalau mau masuk tunggu koreksi ini teman. Sampai hari ini termasuk bagus teman-teman ya, karena dalam jangka panjang nih naik ya. Coba kita cek. Ini terendah di 2160 ini saat COVID. 2160 saat COVID. Nah, ini dari 2020 sampai sekarang itu udah naik terus nih. Ini kalau masuk pas COVID ini di 2160, sekarang udah 2 kali lipat ya. 2 kali lipat dalam waktu 4 tahun ya, menarik kan? Jadi kalau kita beli di sini 1M udah jadi 2M, masih ditambah lagi dividen. Nah, kita hidup dari dividennya saja udah lumayan, sekitar 6% ya, 6%. Walaupun kalau untuk dividen investing sampai hari ini kurang menarik ya, karena dividennya kecil ya, di bawah 10%. Tapi capital gain-nya yang menarik. Jadi memang saat dia terkoreksi sebaiknya kita masuk. Jadi justru jangan malah kita cut loss. Nah, kalau cut loss ya akhirnya kita malah rugi sendiri. Mending terus masuk aja di ketika harga bawah ya. Tapi kalau misalnya dananya nggak ada ya udah nunggu dividennya aja. Nanti dividen cair beli lagi sahamnya seperti itu. Tapi kalau ada dana kita masuk di harga bawah, kita masuk. Jadi justru pada saat saham-saham terkoreksi itu kita banyak pilihan untuk saham-saham yang menarik untuk dikoleksi ya. Misalnya seperti apa ya, UNTR ini kan juga ini menarik dikoleksi. TMG coba, TMG juga menarik. Apalagi ya, AC Hardware. Ini masih bisa koreksi lagi ke bawah. Era coba, Era juga bisa. Indi ini juga menarik ini. Jadi ada saham-saham yang murah yang sudah koreksi cukup dalam. Nah, kita bisa masuk.
BRIS coba kita lihat BRIS. Nah, BRIS juga bisa nih. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan hanya tergantung rumor atau isu ya, atau saham-saham gorengannya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.